Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman perpus, selamat datang di Podcast Lip, podcast perpustakaan UMY bersama saya, Arda. Saya akan menemani teman perpus untuk berbincang-bincang seputar perpustakaan dan informasi lainnya. Dan di kesempatan kali ini saya bersama Ibu Novi Diana Fauzi. Beliau ini resmi menjadi Kepala Perpustakaan UMY tahun ini ya Bu Novi ya. Betul. Bu Novi apa kabar? 2021. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah sekarang ini kita mau bincang-bincang terkait dengan layanan perpustakaan UMY. Nah teman perpus, perpustakaan UMY itu sudah terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional di tahun 2019. Ya, itu ada 6 komponen teman perpus ya. Nah, salah satu komponennya itu tentang layanan. Seperti apa sih Bu Novi layanan perpustakaan UMY, bisa diceritakan? Terima kasih Mbak Arda. Teman perpus, kenalan dulu lagi ya. Saya Novi Diana Fauzi. Jadi kalau ngomongin terkait dengan layanan perpustakaan ini banyak banget sebenarnya ya. Jadi seperti perpustakaan yang lainnya, kita punya layanan sirkulasi. Jadi bagaimana sih meminjam dan mengembalikan buku gitu ya. Itu namanya layanan sirkulasi teman perpus. Betul. Dan itu biasanya di semuanya ada. Bahkan teman-teman mungkin semuanya tahunya perpustakaan itu gitu ya. Padahal tidak. Banyak sekali layanan di perpustakaan UMY. Misalnya kalau di kami ini kita juga punya yang namanya corner. Ada 5 corner. Ada American Corner, Warung Perancis, kemudian Taiwan Education Center, Bangladesh Corner, dan Muhammadiyah Corner. Di 5 corner ini teman-teman bisa belajar apa saja. Misalnya pengen belajar bahasa Inggris, berarti ya di American Corner. Pengen belajar bahasa Taiwan, berarti di Taiwan Education Center. Pengen ngerti terkait dengan Muhammadiyah lebih mendalam, berarti teman perpus bisa datang ke Muhammadiyah Corner gitu ya. Kemudian kita juga ada nih Mbak Arda, namanya klinik skripsi. Ya, jadi mahasiswa ini banyak nih kadang-kadang yang galau terhadap skripsinya, kemudian berat nih mau konsul sama siapa gitu ya. Akhirnya konsulnya di situ, di klinik skripsi. Jadi kita adakan klinik skripsi. Buka praktek ya. Klinik skripsi jadinya bukan praktek. Bukan klinik kedokteran ya, bukan klinik kesehatan, klinik skripsi. Jadi teman-teman yang ada kesulitan dengan skripsi bisa ikutan yang namanya klinik skripsi ini. Kemudian juga ada layanan konsultasi nih. Konsultasinya dengan pustakawan juga. Jadi kadang-kadang kita juga gimana ya cara memecahkan masalah ketika ngobrol sama teman juga nggak dapet nih. Karena satu ini ya. Iya, sama kan ya. Sama levelnya mungkin ya. Kemudian ketika ngobrol dengan dosen takut belum sudah ini dulu gitu ya, Kadang susah ditemuin dosennya. Betul. Dan kemudian ketemulah sama teman-teman pustakawan di konsultasi gitu ya. Kemudian ada yang lain lagi, ada layanan mandiri yang memang bisa dilakukan oleh mahasiswa melalui website. Jadi ada cek similarity menggunakan Turnitin gitu ya. Kemudian untuk yang mau lulus itu ada bebas pustaka mandiri. Jadi nggak perlu lagi datang ke perpustakaan untuk dapetin layanan itu. Dan yang mau kita bahas hari ini nih sebenarnya saya save the best for last ya, yaitu pelatihan literasi informasi. Kenapa saya bikin bilang ini yang unggulan ya. gitu ya. Selain karena memang ini sarana untuk pustakawan dan perpustakaan untuk lebih masuk ke ranah pendidikan begitu ya. Ini juga sudah diadopsi banyak kampus gitu. Kami tentunya juga melakukan ATM gitu ya. Kita juga melakukan ATM dari yang nggak tahu ATM lain. Ada di bawah sini ya. amati tiru modifikasi dari beberapa kampus gitu ya. Kita juga belajar dari sana, yaitu pelatihan literasi informasi. Nah untuk lebih biar kita makin tahu ya, mungkin beberapa mahasiswa belum pernah tahu apa sih yang dimaksud dengan layanan literasi informasi. Ya, jadi layanan literasi informasi itu gini. Jadi bagaimana sih kita menemukan masalah gitu ya, istilahnya ketika kita selama ini selalu diajarin jangan bikin masalah gitu ya. Nah ini jangan cari masalah. Nah di pelatihan literasi informasi ini kayak mana kita menentukan masalah dengan tepat, mencari masalah yang akan kita bahas gitu ya. Ketika kita ada skripsi apapun tugas kuliah, sebenarnya apa sih yang harus kita bahas sebelum nanti kita masuk ke tahapan kedua, bagaimana mencari
informasi terkait dengan masalah yang kita dapetin tadi. Jadi sering kita misalnya ya di teman-teman mahasiswa, kayak mana ya kita mau nyarinya, yang dicari apa nih, gitu ya. Ketika kita misalnya ngomong, udah deh kita ikut pelatihan bagaimana mengakses jurnal. Akses jurnal itu akan tepat ketika kita sudah ngerti dulu apa yang mau dicari. Jadi tahapan pertama tadi penting banget. Nah, itu kita juga lakukan di pelatihan literasi informasi ya. Jadi kayak mana kita mau nyari sesuatu kalau kita nggak ngerti yang dicari. Sebelum kita nyari, di mana kita mencarinya. Nah, tahapan kedua tadi adalah bagaimana di mana kita mencarinya. Ya, di mana dan bagaimana. Jadi ada teknik yang namanya boolean operator. Ya. Nah, ada itu, kemudian ada bagaimana sih tempat-tempatnya, baik yang disediakan oleh pemerintah yang open access gitu ya, maupun yang disediakan oleh UMY karena kita juga melanggan banyak sekali database. Kemudian yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional gitu. Banyak itu biasanya kita sampaikan. Itu sudah 2 tahap ya. Jadi tahap pertama menentukan, kemudian yang kedua menelusurnya. Kemudian bagaimana tuh habis itu kita menggunakannya gitu ya. Menggunakannya juga ada beberapa tahap kan. Menggunakan bacaannya berarti kita menganalisis dulu bacaan itu kayak apa sih. Kemudian sering ya teman-teman kita itu membaca tapi selesai baca nggak inget lagi yang ada di depan tadi apa. Nah, itu ada teknik membacanya. Itu kita akan di posisi analisis gitu ya. Kemudian di tahapan berikutnya lagi adalah mensintesa. Bagaimana membuatnya nih? Nanti kalau tahapan pustakawan pelatihannya biasanya bagaimana kemudian kita melakukan sitasi, melakukan paraphrasing, melakukan kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Dan kita juga akan kenalkan alat-alat atau software yang memang dilanggan UMY untuk mensukseskan sitasinya kita. Gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu Mbak Arda. Ya. Jadi teman-teman kadang biasa ya kalau kita kasih materi layanan literasi informasi itu kita juga lihat-lihat kebutuhan mahasiswanya. Ada memang mata kuliah yang diletakkan di semester 3 gitu ya Pak. Nah, itu gimana sih caranya Mbak Novi buat memetakan itu tadi, seberapa besar kebutuhannya kan tentu akan berbeda. Seperti apa itu? Ya, kita pustakawan juga akan belajar terus ya. Akan sangat berbeda ketika kita melatih ini mahasiswa semester 3, mahasiswa semester 6 ataupun mahasiswa pasca sarjana. Yang jelas mereka sudah biasa tuh atau bahkan mereka dosen-dosen gitu ya. Nah, kalau yang semester 3 mahasiswa pasca itu ke pasca dulu ya Mbak Arda. Itu biasanya kita yang teknik, bahkan technical things seperti Foshower, kemudian NVivo, kemudian juga Mendeley, Zotero ataupun EndNote. Nah, itu technical things begitu biasanya karena ini teknologi yang mungkin baru tidak baru ya. Kalau kita belum biasa pakai berarti baru dan itu perlu kita kenalkan. Biasanya di ranah itu, dan ranah diseminasinya bukan kemudian how to write tapi sudah pada gimana sih kita nyari jurnalnya untuk sudah publikasinya ya. Kebutuhannya lebih ke sana. Benar. Jadi bagaimana kita cari jurnal yang kira-kira MN scope-nya sudah pas atau belum, Scopusnya berapa sih, kuartil berapa, Sinta berapa, dan lain sebagainya. Itu kalau mahasiswa pasca sarjana. Kalau mahasiswa S1 yang sedang skripsi, menjelang skripsi, stadium akhir ya, itu biasanya itu tadi, kayak mana sih mereka, kita pastikan bahwa mereka sudah mantep nih sama judul ini. Kita pastikan bahwa ketika mereka nulis itu udah benar-benar sesuai dengan yang mereka mau, yang mereka kuasai gitu ya. Ketika ikut pelatihan enggak mubazir gitu, udah jelas nih yang dapat fokus penelitiannya apa sampai ke jurnalnya dan how to write-nya. Tapi kalau untuk mahasiswa yang masih baru gitu ya, misalnya mahasiswa awal banget gitu, di beberapa prodi memang ada yang di semester 1 bahkan semester 2 juga dan semester 3. Itu biasanya kita untuk fokus penelitiannya tidak terlalu mendalam karena mahasiswa tersebut juga masih proses belajar ya. Jadi masih proses bahwa ini secara ringan atau bahkan kita menggunakan contoh kasus yang berbeda gitu. Contoh kasus yang lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Tentu saja akan selalu kita sesuaikan dengan prodinya masing-masing gitu ya. Sehingga pustakawan juga akhirnya belajar nih di masing-masing prodi ini. Kalau kita ngomong sama anak komunikasi ya contoh-contohnya harus anak-anak komunikasi gitu ya. Ke pertanian ya contoh-contoh pertanian.
Konteksnya sudah langsung sesuai dengan prodi begitu ya, Iya, konteks yang betul. diberikan. Oke, jadi sebelum kita lanjut lagi, tadi menarik ya, sudah sampai sesettle itu literasi informasi. Nah, mungkin Mbak Novi juga bisa share sih perjalanan literasi informasi dari tahun ke tahun seperti apa, karena pasti banyak tantangannya ya. Iya, Bisa benar. di-sharing. Pelatihan literasi informasinya UMY ini lahir ya tahun 2014, sudah hampir 10 tahun ya. 2014. Kalau ngomongin dasawarsa jadi satu dasawarsa, keren ya. Jadi itu awalnya yang sangat-sangat sederhana kalau saya bilang, karena memang saat itu tim kita juga belum banyak gitu ya. Dari Belum SDM-nya kuat. ya? Jadi Oke. dari SDM-nya juga belum banyak dan belum kuat gitu ya. Istilahnya pengetahuan kita juga masih terbatas, tapi kita pengen banget nih ada sesuatu yang bisa kita lakukan nih agar kita bisa masuk ke ranah akademik lebih Oke. dalam. Kalau dulu-dulunya mungkin itu tadi ya perpustakaan ala kadarnya dan belum dikenal. Kayak mana kita mau kemudian ini nih kita bisa lebih diberdayakan gitu ya, baik secara informasi maupun SDM-nya. 2014 kita mulai itu Mbak Arda. Jadi kita bagaimana sih akses Google itu gitu ya. Google dengan tepat gitu ya. Kemudian bagaimana sih menggunakan ProQuest dan Gil dan juga EBSCO yang saat itu dilanggan oleh Dikti ya. Dan bagaimana Database mengakses jurnal ya? database jurnal perpustakaan nasional saat itu ya. Dan juga tentu saja bagaimana sih memperoleh informasi di perpustakaan, kayak mana cari buku dan Oke. lain sebagainya. Udah, itu aja. Oh. Jadi pada tahapan bagaimana kita mencari informasi di tahap 2 tadi. Tahap pertama kita merasa belum mampu, apalagi tahap 3, 4 dan 5, 6 gitu ya. Tahap-tahap selanjutnya belum. Jadi itu awalnya di situ 2014 dan kita sementara timnya sedikit gitu ya. Oke, nah terus mulai bisa lebih berkembang dari segi materi, kemudian juga tentu saja ada SDM yang kuat, itu tahun berapa itu ya? Tahun 2016 kita mulai ada tambahan ya. 2014 tadi 3 orang ya. Dengan apa ya, cara mengajar yang belum pede mungkin ya, sehingga kita masih modelnya rombongan kalau ngajar ya, sambil belajar. Satu orang menguasai di sebelah ini, satu orang menguasai di sebelah situ. Kemudian masuk 2016 itu udah mulai kita perlu nih nambah-nambah materi gitu ya, bahwa nggak hanya Mengembangkan itu, betul, materinya. mengembangkan lagi materinya. Kemudian juga mulai belajar tambah lah, terutama SDM-nya. Kayak mana kita kemudian mempelajari itu tadi. Ada lo Mendeley sebenarnya, ada lo Zotero sebenarnya. Belum EndNote saat itu ya. EndNote itu kita 2017-an. Nah, disitulah kita mulai kita mulai masuk nih, dan saat itu memang Mendeley lagi mulai muncul ya, belum banyak yang ini. Dan dulunya itu memang ada sih di UMY diajarkan, tapi bukan oleh pustakawan. Jadi ada dosen yang memang di beberapa prodi itu kemudian beliau yang ngajar, atau bahkan beliau diundang ke fakultas lain untuk mengajar gitu ya. Nah, setelah itu pustakawan bisa, barulah pustakawan diajak. Seperti itu. Nah, mungkin teman perpus di luar sana juga ada yang menonton dari kepala perpustakaan ya. Nah, ini terkait dengan tadi pemetaan SDM yang tentu saja kemampuan kami ini, para pustakawan ini kan tenaga kependidikan yang sebenarnya juga untuk mendidik atau mengajar di depan audiens itu kan butuh keterampilan khusus. Nah, gimana sih strategi seperti apa yang Mbak Novi selaku kepala perpustakaan lakukan sehingga itu bisa Saat tetap ini berjalan? berarti ya? Iya. Oke. Saat dulu dan saat ini mungkin ya. Kalau saat dulu gini, kalau dulunya itu awalnya kita mencoba memetakan, kemudian ada yang namanya trainer dan asisten. Karena kita belum berani ya. Kalau saat ini kita sudah ada satu trainer tanpa asisten. Nah, dulu kita itu belum berani. Jadi kenapa kita perlu ada trainer dan asisten? Karena mungkin kadang-kadang misalnya Mendeley Mbak Arda. Jadi kita mungkin satu ini udah masih proses belajar, kemudian belum terlalu jago, ada yang asisten yang lebih jago bisa jadi, atau tidak terlalu jago saling juga, melengkapi ya. Jadi ada itu saling melengkapi. Ketika ada asisten juga pas materi apapun gitu, asisten bisa mendengarkan kayak mana sih si trainer ini menjelaskan. Nah, dari situ dia akan menyerap ilmunya tentu saja ya, menyerap ilmunya, kemudian nanti kita tawarin nih di masa evaluasi. Tentu saja kami ada monitoring dan evaluasi ya, siapa nih yang sudah berani
untuk ngajar sendiri. Nah, pas kita mau tes dalam tanda kutip itu tadi, itu juga kita coba lihat nih langsung ya dari yang kami anggap lebih bukan mahir ya, lebih pede ya mungkin ya. Itu tuh kita bisa melihat standarnya udah dapat belum nih untuk menjadi trainer untuk para asisten tadi. Dan mereka tentu saja para asisten ini ada juga yang langsung jawab enggak deh, belum berani gitu ya. Oke, kalau belum berani kita tetap jadiin asisten terus gitu ya. Tapi lambat laun ketika kemudian semakin lama gitu ya, karena kelas kita juga semakin banyak banget gitu ya. Ketika ada trainer dan asisten, ini juga ternyata membuat layanan agak terganggu. Karena akhirnya kelasnya banyak, trainer dan asisten harus bertugas, tugas aslinya istilahnya ya, tugas technical thingsnya akhirnya tertinggal, atau bahkan kosong gitu-gitu ya. Akhirnya kita evaluasi, oke deh, kita coba kembangkan masing-masing pustakawan itu udah ngerti. Terus misalnya ada yang bilang bahwa saya ini ya materinya yang kurang. Oh iya, berarti kamu harus belajar lagi nih terkait dengan materinya, kontennya berarti ya. Terus ada juga yang bilang bahwa saya nggak ngerti nih how to teach-nya gitu ya. Sehingga ketika itu kita juga terus kemudian bikin nih pelatihan public speaking for teacher librarians gitu ya. Dikasih pelatihan juga ya, SDM-nya dikasih pelatihan itu. Harapannya setelah acara itu orang kemudian langsung mengevaluasi diri ya. Oh iya, saya kurangnya seperti ini. Meskipun ketika sebenarnya bersama trainer gitu ya, si asisten ini kan juga bisa nyerap tuh kayak mana sih materinya ya, kemudian kayak mana sih cara ngajarnya ya. Jadi awalnya mungkin Arda 2 gitu ya, Novi 2 gitu istilahnya seperti itu, tapi akhirnya terbentuk tuh dan dari public speaking for teacher librarian itu kita tahu tuh saat itu bahwa yang namanya ngomong itu ada jam terbang gitu ya, 20 kali ya kita ngomong itu kita baru pede. Tentu saja kita akan pede ngomong kalau materi ya kita juga paham gitu ya. Kalau kita nggak paham, kayak mana kita bisa ngomong gitu ya. Tetap sih paling penting adalah materinya, kemudian how to teach-nya. Ketiga baru passion ya mungkin ya. Nah, untuk teman perpus, jadi sebenarnya banyak sekali yang kita upayakan, mulai dari tadi ya pengembangan SDM-nya, diberikan pelatihan dan semacamnya. Kemudian kita mau tahu lebih banyak nih, Mbak Novi, terkait dengan materinya. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa di awal-awalnya layanan literasi informasi ada, itu materinya sangat sederhana, langsung masuk pada penelusuran informasi gitu. Nah, bagaimana nih seiring perkembangan zaman, apakah materi itu rutin dilakukan evaluasi atau seperti apa? Iya, kita sudah beberapa kali perubahan modul ya. Jadi ada modulnya juga ya? Ada modul. Tunggu tayangnya ya, teman-teman ya, sedang proses naik cetak yang modul terbaru. Modul sebelumnya memang belum kita bukukan, tapi kita sudah masukkan dalam websitenya perpustakaan ya. Jadi untuk modul ini memang awalnya, bahkan pertama kali di 2014 itu kita nggak pakai modul-modul. Yang penting ada PowerPoint gitu ya. Nah, kan kemudian mulai tahun 2017 insya Allah ya, kita bikin nih seperti camp gitu ya, camp untuk membuat modul. Jadi kita memang bagi teman-teman ini pustakawan di beberapa materi gitu ya. Satu materi kita juga tidak berani nih satu orang yang bikin gitu ya. Jadi ada 2 orang agar bisa sharing gitu ya. Itu pun kita kita diskusikan gitu. Kira-kira kamu lebih menguasai materi yang mana nih gitu ya. Jadi kita juga nggak mau lah memaksa orang harus harus terjun pada sesuatu yang dia juga baru belajar dari nol ketika membuat modul gitu ya. Boleh di-spill Mbak Nop, mungkin materinya tuh apa aja sih? Oke ya, misalnya materi yang pertama itu ya, bagaimana menentukan fokus penelitian dan mencari. Berarti trainernya tadi membuat materi itu gitu ya? Benar. Bersama partnernya, mereka kembangkan khusus untuk topik itu gitu ya? Dan bahkan sebelumnya sebenarnya ketika kita membuat modul itu, sebelum ke konten ya, kita saat itu juga belajar tuh bagaimana sih menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Jadi kita datangkan trainer juga untuk mengajari kita gitu ya, bagaimana menuliskan dengan benar, kata-kata apa sih yang paling pas, kemudian mensukseskan atau menyukseskan yang begitu-begitu ya. Itu juga kita bahas saat itu, sehingga itu juga nantinya akan berguna baik ketika di modul maupun ketika kita ngajar. Toh
Nah, itu salah satunya. Kemudian itu tadi ada materi Mendeley, materi Zotero, itu di tahun 2017 ya. Kemudian di tahun 2022 ya. Setelah itu sebenarnya ada penambahan sih, ada penambahan juga materi-materi yang lain ya, kayak EndNote itu setelah 2017, setelah kita melanggan EndNote ya, materinya. Nah, terus tadi satu materinya tentang pengembangan dari rumusan masalah ya, bagaimana menentukan rumusan masalah. Kemudian juga ada reference tool. Kemudian ada lain lagi nggak, materi lain lagi selain dua materi utama itu? Itu tadi bagaimana mensitasi kutipan langsung, kutipan tidak langsung, gitu-gitu ya. Itu juga ternyata penting banget. Dan masing-masing topik ada modulnya sendiri ya. Luar biasa. How to avoid plagiarism gitu ya. Bagaimana kita biar tidak terlibat plagiarism, karena kita juga langgan Turnitin ya. Jangan sampai juga mahasiswa merasa bahwa Turnitin itu dilanggan untuk itu tadi, menangkap para pelaku plagiat. Banyak tuh gitu yang berkeluh kesah ya. Kenapa sih harus ada Turnitin gitu kan? Kenapa bikin kuliah saya makin lama gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, padahal alat itu, software itu juga kita langgan karena untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa dan biar nggak copy paste sembarangan gitu ya. Jadi ketika itu juga kita kemudian tambahkan tuh bagaimana how to avoid plagiarism. Menarik ya teman perpus ya. Jadi sekian banyak modul, jadi kalian bisa pilih yang sesuai dengan kendala yang kalian alami ya. Betul. Jadi tidak harus juga kita belajar dari semuanya keseluruhan, tapi based on kendala yang kalian sedang hadapi. Nah, kemudian LI di tahun-tahun yang kritis kemarin 2019 ya, COVID tuh. Nah, itu gimana sih layanan LI saat-saat tidak menyenangkan itu? Jadi teman-teman mungkin ya, kalau kita bilang, saya merefer perkataan Kepala Perpustakaan yang lama ya, Pak Lasa, luar biasa beliau. Jadi beliau bilang kita tuh awalnya harus ini ya, jemput bola gitu. Nah, sebelum COVID kita ini mandi bola, saking banyaknya kelas gitu ya, saking insya Allah sudah dipercaya gitu ya oleh para dosen dan prodi. Kemudian kita itu kayak banjir kelas, mandi bola benar-benar. Nah, dengan segala evaluasi tadi, ruang referensi menjadi kosong dan lain sebagainya, kok iya pas COVID, kok ya ada COVID gitu ya. Itu juga akhirnya kemudian kita tidak lagi kemudian mendatangkan mahasiswa ke perpustakaan, tapi layanan pelatihan literasi informasi ini kita lakukan via Zoom atau via MS Team, karena UMY kan juga lisensi Microsoft ya. Nah, itu yang kita lakukan, dan luar biasa. Awalnya juga kita agak canggung gitu ya menggunakan pelatihan secara ini gitu ya. Kemudian kita juga melihat apakah ini secara evaluasi bisa dipertanggungjawabkan nih kalau kita mengajar secara online gitu ya. Tapi ya kita cuma bisa bismillah gitu ya. Istilahnya ya sudah, karena memang kondisi memaksa seperti itu ya, mau tidak mau pustakawan harus bisa ngajar secara online gitu ya. Dan ketika online juga tidak bisa menggunakan asisten gitu ya istilahnya. Tapi saat itu juga saya saat itu coba ya sambil mendengarkan gitu ya. Malah dari sambil mendengarkan itu dan saya tidak harus datang ke ruangan, saya bisa menemukan oh iya nih trainer A ada salah di sini nih, trainer B ada salah di sini secara tidak langsung. Kemudian kita juga bisa evaluasi. Iya benar, bisa evaluasi ternyata ketika tidak ada sama sekali asisten gitu ya. Kalau ada saat itu awal-awal mungkin ya ada permasalahan di teknis gitu ya, nggak mungkin juga ditinggalin kan komputer itu terus aduh komputer saya nggak bisa jalan nih, entar ya ganti komputer dulu. Nah itu udah ada repot lagi. Kalau secara offline mungkin itu terlihat ya. Kalau secara online itu matiin ini ya semangat gitu ya istilahnya. Kalau itu dari segi trainernya ya, sebenarnya saat COVID pun dari pelaksanaan LI ini terutama yang sifatnya teknis gitu ya, kita agak susah ya memberikan treatment ketika misalnya Mbak ini ada error gitu di Mendeley-nya. Nah itu kan juga sebenarnya kendala juga ya. Iya, tapi kan mereka sebenarnya bisa share screen ya, meskipun akhirnya kita kayak habis waktu untuk menjelaskan kepada satu orang gitu ya. Biasanya kemudian kita minta dia untuk ini ya japri-japri gitu ya, untuk yang punya masalah khusus begitu ya. Jadi biasanya kemudian lepas kelas kita kan pasti di kolom chat kita kasih nomor HP kita untuk mereka ada ini gitu ya. Jadi kalau ini ada after sale service gitu ya, apa aja udah
berkelanjutan ya. Jadi mereka boleh langsung kemudian datang ke perpustakaan. Kalau misalnya masa COVID banget kemarin ya, mereka konsul via online, kemudian Google Meet berdua, atau kita kirimkan video biasanya. Jadi video sebentar gitu ya, kemudian kita share ke yang WA gitu sih. Oke, Kalau jadi masa COVID. selain ini ya, jadi ketika COVID itu betul-betul kami berusaha mengupayakan yang terbaik gitu ya. Iya. Kalau ada kendala saat pelaksanaan di Zoom-nya, kita juga bikin itu kan video learning gitu ya. Oh iya, Ya. bener. Jadi itu juga, jadi kayak blessing in disguise ya, si COVID ini. Jadi kayak banyak layanan perpustakaan selain pelatihan literasi informasi ini yang kemudian kita genjot secara teknologi, karena mahasiswa benar-benar nggak bisa datang ke perpus gitu ya, datang pun hanya beberapa dan kita takut berdekatan gitu ya. Video learning ini juga akhirnya kita bikin nih. Jadi sebenarnya teman perpus juga bisa coba cek di YouTube-nya perpustakaan ya sekarang ini, bahwa ada itu tuh bagaimana mengakses Google Scholar dengan benar, database yang dilanggan oleh UMY itu juga sudah ada videonya di sana, dan itu saat kita membuat video learning. Mendeley, Zotero, EndNote juga ada. Bagaimana menggunakan MS Word dengan tepat juga ada. Oke, Gitu sejauh ya. itu ya. Teman-teman juga bisa cek ya tadi modulnya dalam proses, tapi video learningnya sudah bisa diakses di YouTube perpustakaan. Nah, kemudian nih tadi berkaitan dengan tugas pustakawan tuh, tugas teknisnya banyak sekali. Kemudian kelasnya, permintaan kelasnya juga banyak. Itu bisa ceritakan nggak Mbak Nop? Jadi permintaan kelas atau kita saat jemput bola itu seperti apa sih sistemnya, teknisnya gitu. Jadi apakah kita menawarkan atau memang ada permintaan atau seperti apa? Cerita dari zaman dulu ya Iya. mungkin ya. Dari zaman dulu banget nih, ketika kita mencoba mengenalkan gitu ya. Itu modelnya jemput bolanya benar-benar nih, oh saya kenal dengan siapa ya? Oh, dengan Bu Lilis misalnya. Oke, saya tanya beliau, Ibu Personal ngajar ya? apa? Iya, personal banget. Ibu ngajar apa? Oh, Metopen. Oh, kebenaran banget nih Oke. gitu ya. Ini Bu, kita punya cara cari dari Google saat itu gitu ya. Oh ya, terus bahkan ada yang mahasiswa berkeluh kesah misalnya, oh dosen saya sering kosong. Oh, terus kita coba hubungi gitu ya. Pak, kalau kelasnya kosong boleh dong dititipin ke perpus gitu ya. Rada-rada ngemis sih mungkin ya. Kemudian Mutualisme itu sebenarnya iya, ya, ya. mutualisme. Iya, boleh deh. Kita pakai sebutan itu ya biar lebih semangat ya. Kemudian juga misalnya kita bikin nih pengumuman-pengumuman, saat itu masih pakai pamflet, leaflet gitu-gitu ya. Pengumuman di perpustakaan juga ada. Kemudian nanti mahasiswa pada mendaftar. Saat itu kita juga belum punya lab komputer ya. Ruangannya masih kecil gitu. Ingat ya, flashback gitu ya. Ruangan kecil yang kemudian ya ada seadanya gitu ya. Yang daftar 10 orang, yang datang 1 orang Oke. gitu ya. Tapi itu membuat kita lebih semangat sih, nggak patah arang juga gitu ya. Yang pasti kemudian saya meyakini bahwa ini program bagus. Buktinya di luar ini juga dilaksanakan secara komprehensif gitu ya. Di luaran sana juga nggak di luaran, bukan hanya di luar. Kalau di luar negeri jelas ya. Di Indonesia tuh sudah banyak yang bilang bahwa ini pelatihan seperti model begini, ini akan menjadi sarana promosi yang luar biasa untuk perpustakaan dan sarana untuk kita masuk ke pengajaran tadi ya, pendidikan gitu ya. Jadi kita akan menjadi kalau kita bilang partner gitu, partner dalam mengajar dengan dosen gitu. Nah, kemudian itu di awal-awal banget tuh kita jemput bolanya dengan cara seperti itu. Nah, biasanya ketika awal-awal itu kan juga tidak semua orang percaya kali ya dengan kita karena masih awal banget gitu Iya, ya. pasti ada yang emang pustakawan bisa ngajar ya? Julid ya kan? Atau bahkan emang yang diajarin apa? Oh, saya mah ya. begitu bisa gitu ya. Nanti saya ajarin sendiri lah gitu ya. Karena memang belum. Dan alhamdulillah saat itu ketika ada dosen yang iya gitu ya, memberikan kelasnya gitu ya. Biasanya mereka kemudian mendampingi mahasiswanya, mendampingi Ikut, ini antara ya. ikut belajar atau coba cek ya gitu ya. Nggak apa-apa deh, dua-duanya juga nggak apa-apa. Coba cek kita beneran bisa atau enggak. Dan alhamdulillahnya ketika sudah dilibatkan ke beliau-beliau ini, kita nggak akan pernah dilepas gitu. Jadi oh iya, ternyata Mbak Novi saya mau minta lagi ya kelas kayak yang kemarin gitu. Mbak Novi besok ada lagi ya, saya titip lagi ya, yang gitu-gitu. Dan itu secara
apa ya, ketok tular gitu ya istilahnya. Misalnya satu prodi itu mata kuliah metodologi penelitian, misalnya dipegang oleh 3 dosen gitu ya. Satu dosen sudah menitipkan, biasanya beliau kemudian cerita kepada dosen lain, oh iya nih tempat saya ada yang begini gitu ya, bagus. Bahkan ada satu dosen yang mencoba gitu ya, beliau punya 2 kelas dan beliau cerita nih langsung. Oke. Beliau punya 2 kelas Metopen, kemudian satu dititipin, satu enggak, Oh, hasilnya? berbeda. Oh, oke. Jadi beliau sampaikan sendiri, kemudian oh ya setelah itu beliau yang sampaikan ke prodinya bahwa saya sudah coba loh titipkan ke perpustakaan dan hasilnya begini. Alhamdulillah di prodi itu sekarang semuanya udah dititipin nih ke perpus. Meski juga ada yang satu prodi yang tadinya dititipin ke perpus terus, kemudian oh iya Mbak nanti besok kita ajar sendiri, kita minta username dan passwordnya. Kebetulan dosen-dosen kami dosen muda gitu ya, enggak apa-apa, boleh minta modulnya Mbak, oh silahkan kita kasih gitu ya. Intinya ketika kami pun belum bisa mengajar di prodi itu, modul kita dipakai, kemudian apa yang sudah kita rintis itu dilanjutkan, itu enggak apa-apa gitu ya. Itu di awal-awal banget ya, sampai mungkin 2016 2000 gitu ya. 2017 itu kita mulai lebih dipercaya tuh Mbak Arda. Jadi saat itu memang ada pergantian kepemimpinan juga di UMY gitu ya. Kemudian kita mulai akan melanggan EndNote tuh saat itu. Kemudian Pak WR nih yang sampaikan ke rapat akademik gitu ya. Sebenarnya ada loh, ini kita punya EndNote, kita punya Mendeley dan perpustakaan bisa lakukan itu gitu ya. Alhamdulillah beliau support sekali dengan kita. Kemudian beliau sampaikan ke dosen-dosen tuh saat itu bahwa besok ada science camp dosen dan bootcamp itu perpustakaan akan masuk, karena tulisan-tulisannya ternyata juga belum pada menggunakan itu gitu. Banyak yang manual ataupun tidak manual dengan asisten. Nah, ini diharapkan dosen sudah bisa melakukan sendiri ya, mandiri. Kemudian saat itulah kita mulai dilibatkan ke ranah dosennya, bukan ke mahasiswanya. Tadi kalau kita mencari sendiri itu kan kita menghubungi dosen, kita menghubungi prodi untuk kemudian mengajarkan ke mahasiswa. Nah, after that Pak WR ini kemudian memasukkan kita gitu ya, perpustakaan memberi kesempatan kita untuk kemudian bisa masuk ke ranah dosen gitu. Dan di ranah dosen itu benar-benar yang akhirnya banyak dosen yang tahu bahwa oh iya pustakaan itu bisa ngajar loh, oh iya ada kemampuan pustakaan yang mungkin tidak dimiliki oleh dosen, dan oh iya ini sesuatu yang teknis yang saya tahu mahasiswa butuh, saya tapi nggak mungkin lagi ngajarin yang begini gitu ya. Jadinya itu terus oke deh titipin gitu ya, dan alhamdulillah ini luar biasa kemudian full gitu ya. Ya itu, tapi kemudian masuk ke masa pandemi tadi gitu ya, yang tadinya banyak kelas banget itu dipermudah dengan satu kelas bisa 500 partisipan. Sesuai ya. partisipannya. Jadi satu prodi bisa hanya satu orang yang ngajar nih. Ya, selain memang kesiapan pustakawan ngajar secara online juga mungkin tidak semuanya siap gitu ya. Kemudian kelas juga berkurangnya tajam karena yang tadinya kebayang ya Mbak Arda 2 kali sesi pertemuan ya teman-teman ya, kalau kita ini itu yang tadinya kita bisa ngajar satu prodi itu misalnya 500 mahasiswa dibagi menjadi 40 masing-masing kelas 40 masing-masing sesi 2 pertemuan. Kemudian kita harus atur jadwal untuk beberapa pustakawan gitu ya. Tentu saja kita akan ratakan agar semuanya berkembang gitu ya. Kemudian tiba-tiba hanya satu orang yang ngajar. Ya, masa pandemi ini benar-benar kemudian satu orang aja yang ngajar. Tapi ya selain itu ada tentu saja ada hikmahnya ya, kita jadi belajar banyak, dan itu tadi video learning mungkin akhirnya ya, kita merambah ke sana. Oke, baik. Tadi Mbak Novi ada sebutkan ada sesinya gitu ya. Jadi satu kali pertemuan ada 2 sesi. Satu pelatihan literasi ini terdiri dari 2 sesi gitu ya. 2 sesi yang mungkin ada beberapa yang kita padatkan gitu ya, karena kalau banyakan juga kalau masuk mata kuliah juga agak kemudian ranahnya kita kebanyakan gitu ya. Satu sesinya itu berapa ya kalau maksudnya berapa menit? Berapa menit? 1,5 jam. 1,5 jam ya. Jadi mungkin kalau untuk di jam kuliah itu kan relatif lebih lama ya. Ke 1 jam mata kuliah
daripada satu sesi kita. Satu sesi kita kan 1,5 jam, Mm-mm. satu sesi. Dan kemudian kalau kuliah itu biasa lebih dari itu. Sehingga kadang kan kita 2 sesi dalam satu kali mata kuliah. Oh iya, tergantung. Jadi Metopen itu sering 3 SKS kan. Jadi Oke. ketika ngajar itu kita masuk dalam 3 SKS gitu. Jadi ada yang kelas Metopen itu dipisahkan 2 SKS, 2 SKS gitu ya. Atau ada yang jadi benar-benar satu waktu itu 3 SKS gitu. Jadi kita akan juga rundingan sama dosennya tentu saja. Beliau jamnya sampai jam berapa sih? Ketika beliau jamnya sampai 3:30 sampai jam 6 tuh, berarti kan 2,5 jam ya misalnya. Oh artinya kita mungkin perpustakaan itu bisa masuk dalam satu sesi. Meskipun di kita sebenarnya kan 3 jam Iya, tuh kalau dikali 2 gitu ya. Tapi bisa satu sesi saja gitu. Dipadatkan ya. Dipadatkan dengan syarat nih, ada syaratnya tentu saja Mbak Arda. Mahasiswa itu sudah install Mendeley-nya misalnya. Jadi nggak harus tuh di kelas itu kita main install dulu Nunggu gitu ya. download dulu ya. ya. Nah, itu kan Betul, sudah betul. menghabiskan waktu. Jadi sebelum kelas otomatis sudah kita inikan. Dan tentu saja berharap internetnya lancar gitu ya. Kalau untuk akses jurnal itu benar-benar internet ngadat udah wassalam gitu ya. Kemudian agar waktu yang kita itu ya untuk meminimalisir yang begitu itu, kita kan juga bikin tuh petunjuk-petunjuknya ya. Bukan sampai video learning nih sih, tapi udah tutorialnya gitu ya. Misalnya bagaimana Turnitin ya, ini udah ada caranya. Jadi kita nggak harus ajarkan itu di kelas. Kita tinggal kasih linknya Ada panduannya aja. ya, yang bisa dipelajari secara mandiri Betul. gitu. Oke, tadi terkait dengan jam mata kuliah gitu ya. Jadi teman perpus bahwa kegiatan layanan literasi informasi ini bisa dilakukan di perpustakaan, bisa juga pada saat jam mata kuliah Iya. dosen yang bersangkutan gitu ya. Kemudian bagaimana Mbak Novi mengatur lokasinya, strukturnya, kemudian infrastruktur ya, kemudian sarananya juga seperti apa? Oke. Jadi pelatihan literasi informasi sebenarnya perpustakaan punya lab komputer ya. Ada lab komputer dengan 40 monitor gitu. Jadi bisa untuk kelas literasi ini, dan memang saat kita mengajukan sebenarnya memang untuk kelas literasi informasi. Kenapa 40 kursi gitu ya? Itu karena kelas biasanya 40 kursi. Tapi ketika kita masuk ke kelas Mendeley, kita tidak mungkin menggunakan komputer yang ada di perpustakaan kan? Karena diharapkan mahasiswa sudah langsung install di dalam laptopnya masing-masing. Nah, di perpustakaan juga ada satu ruangan nih Mbak Arda. Kita ruang kelas atau ruang seminar ya, bisa dipakai untuk seminar, bisa dipakai untuk rapat, tapi juga untuk kelas gitu. Ada kelas kecil yang bisa untuk 20-an orang, tapi juga kelas itu bisa kita gabung karena kita punya 2. Jadi yang itu bisa untuk 40 orang ya. Di perpustakaan juga ada. Tapi misalnya kemudian masuk mata kuliah, kemudian oke deh Mbak Novi di ini aja ya, di ruang kelas saya aja gitu. Jadi mahasiswa akan di sana ya enggak apa-apa gitu. Kita akan kemudian pustakawan yang datang ke ruangan kelas itu gitu ya. Secara tempatnya begitu. Secara peralatan mungkin dulu-dulunya kita pakai modem ya, sering pakai modem karena Zaman internet dulu belum ya. lancar gitu ya. Alhamdulillah sekarang di perpustakaan itu internetnya lancar, di lab komputer juga kita habis kita upgrade gitu ya, baik servernya maupun internetnya kita ini kan kuatkan. Kalau di perpustakaan sendiri memang karena wifi-nya kuat, alhamdulillah disupport dengan itu luar biasa. Untuk komputer trainer ya kita coba maintenance apabila memang sudah agak lambat gitu ya, tapi kita siapkan juga. Jadi tidak kemudian pustakawan harus ngajar dengan laptopnya masing-masing gitu ya, kita siapkan. Kalau di fakultas kadang menggunakan komputernya fakultas gitu ya, tapi kita cenderung membawa sendiri karena kan sudah terinstall dan lain sebagainya ya. Tinggal menggunakan ya. Betul. Nah, mungkin gini pertanyaan selanjutnya Mbak Nov. Jadi kalau misalnya nih ada teman-teman yang di luar sana gitu ya yang mau mengadopsi layanan literasi informasi, hal apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Tadi sudah banyak dibahas juga ya bahwa ada SDM, ada materi. Nah, menurut Mbak Novi pribadi sebagai kepala perpus, hal apa yang harus disiapkan awal-awal ketika kita mau mengadopsi layanan literasi informasi? SDM tentu saja, utamanya di SDM ya. Bagaimana SDM ini meningkatkan kemampuannya secara materi dan secara
cara mengajar. Itu yang paling penting. Sebelum kita akan ngomongin fasilitas gitu ya, kita buktikan dulu aja bahwa kita itu bisa ngajar gitu ya. Kita paham dengan materinya. Tentu saja sekarang ini kan banyak banget modul-modul, tidak hanya modulnya UMY. Kalau mau di ATM silakan modulnya UMY ya. Tapi juga banyak banget buku terkait dengan literasi informasi. Banyak banget pelatihan dan diklat BIMTEK terkait literasi informasi. Jadi yang harus disiapkan pertama, tugaskan para pustakawan ini untuk belajar terkait literasi informasi yang standar gitu ya. Standarnya sekarang yang kayak apa sih gitu ya, ACRL 2016 nih gitu ya. Ya berarti kita harus ngikutin itu gitu ya. Meskipun nantinya dan cara mengajar tadi, meskipun nantinya ketika kita mau praktekin nih, kita harus lihat juga, oh iya masing-masing ini bisanya di ranah apa gitu ya. Jangan kemudian kita tidak melakukan karena saya belum paham Fosware nih, enggak usah deh, LI-nya besok-besok lagi kalau saya sudah paham semuanya. Saya belum ngerti Mendel ini, saya lagi belajar gitu ya. Terus besok deh kalau sudah komplit pengetahuan si pustakawan ini sudah komplit, kemudian baru memulai pelatihan ini, entar nggak komplit karena perkembangan teknologi itu semakin cepat dan LI ini semakin banyak tantangannya gitu ya. Sekarang ada AI gitu ya, Open AI dan lain sebagainya, itu kan luar biasa dan kita harus sudah merambah ke sana. Kalau misalnya kita sudah tahu nih standar yang paling simple gitu ya, tadi ya yang kita bilang ada bagaimana menentukan fokus penelitian, kemudian mengakses jurnalnya. Kalau memang kita baru pada tahapan bisa di how to aksesnya ya oke, tetap berjalan ya. Lakukan itu dulu. Mungkin bisa jadi apa pengalamannya UMY ini bisa juga diadopsi ya, bahwa kita udah deh ya dari awal ya. Harapannya sih memang teman-teman nggak harus mulai dari awal seperti kami. Ketika kita berbagi kemudian oh iya kita sudah nih sekarang nyiapinnya gitu ya, nyiapin orangnya. Jadi pertama yang disiapkan ya SDM-nya. Secara kemampuan mereka harus bisa mengajar, secara kontennya mereka harus benar gitu ya. Misalnya nih ya, kita sudah ngerti kontennya nih pustakawannya, tapi ngajarnya nggak enak gitu ya, itu juga nggak sampai. Kemudian kalau itu dosennya pas di sebelahnya kemudian kita grogi, itu juga kelihatan banget dan bisa jadi sebenarnya kontennya masuk, tapi ketika ngajarnya nggak masuk, mungkin akhirnya juga nggak dapat kelas lagi, bisa jadi ya. Khawatirnya kan di situ kalau kita juga tidak bisa Kemudian juga nih secara SDM yang harus kita nggak harus fluent in English sih sebenarnya, tapi paling tidak gitu ya, ketika karena di situ kan kita ada keyword segala macam ya yang nggak bahasa Indonesia terus, karena jurnal yang kita akses itu kan banyak internasional ya keywordnya, otomatis harus ngerti bagaimana nulisnya, bagaimana bacanya gitu ya, sehingga pas ngetik tuh benar gitu, nggak salah-salah terus gitu ya. Mau ngomongin willingness to pay nih, kayak mana nulisnya ya gitu ya, misalnya yang kayak begitu ya. Dan dari situ sebenarnya ada tipsnya nih untuk pustakawan. Jadi kita ngerti dulu nih, kira-kira saya nih mau ngajar kelas apa nih, ilmu ekonomi misalnya ya. Terus ilmu ekonomi ilmunya apa sih? Kita belajar sedikit ya dari sebelum kelasnya ya. Jadi kita sudah tahu dulu ya program studi. Paling tidak kemudian satu hari itu kita mau willingness to pay misalnya gitu ya. Kita udah ngerti cara nulisnya, kita udah ngerti cara bacanya, kita ketika akses jurnalnya itu udah lihat di mana-mana, sehingga kita ketika kita mau ambil keyword kedua pun gitu ya, keyword pertama jelas willingness to pay, tapi mau keyword kedua itu kita juga udah ngerti gitu. Jadi ilmunya udah paling tidak sedikit lah kita tahu tentang itu ya. Dan jangan kemudian salah baca, itu juga agak bahaya gitu ya. Meskipun nggak semuanya sih ya, nggak semua orang kemudian notice ke situ, tapi ya harapannya kita ngerti lah ya, jangan salah banget lah ya, paling tidak. Baik. Ya, kalau SDM ya. Lalu setelah yang dipersiapkan SDM masuk apanya Mbak Nov? Komunikasi tentu saja ya. Promosi dan komunikasi mungkin bisa jadi satu ya. Mengkomunikasikan ke dosen, mengkomunikasikan ke prodi, ke fakultas, ke pimpinan gitu ya. Secara birokrasi, secara tidak birokrasi gitu ya, secara one-on-one itu juga boleh. Dan itu tadi juga promosi melalui media yang bisa digunakan mahasiswa gitu, Instagram, Facebook gitu ya. Untuk dosen-dosennya mungkin merambah ke TikTok, mungkin zaman sekarang promosi tidak boleh dilupakan gitu.
Tentu saja kita juga harus nyiapin fasilitas lebih baik gitu ya. Kalau kemarin misalnya, oh komputernya udah lama banget nih nggak dipakai karena masa COVID gitu ya, terus ngejam ya secepatnya kita maintenance gitu ya. Ada ruangan yang nggak enak kepanasan nih, ya kita tambahin AC gitu ya. Kalau belum dapat AC ya kita tambahin kipas angin. Kalau kemarin itu ada masukan. Jadi setiap layanan literasi itu biasanya teman perpus ya kita tuh share kuesioner. Nah ada tuh di sana saran, kok nggak ada snacknya mbak? Gitu. Itu dipikir pengajian gitu ya, kayak snack. Jadi semuanya fasilitas insya Allah kita sudah upayakan yang terbaik ya Mbak Nop ya. Jadi bisa dilakukan dengan nyaman, kemudian juga harapannya tujuan kita itu juga sampai ke sana gitu. Nah kemudian pertanyaannya selanjutnya Mbak Nop, jadi sampai saat ini apakah layanan literasi informasi itu masih berdasar permintaan atau sudah ada yang mengatur bahwa ini wajib di mata kuliah ini dan itu gitu? Belum wajib sih ya. Maksud wajib karena kan kita melihat ini penting banget gitu ya untuk mahasiswa gitu. Semoga ya bismillah ya suatu hari ya. Sampai sekarang belum diwajibkan memang. Belum diwajibkan dari universitas misalnya ya. Belum benar-benar diwajibkan. Semoga segera gitu ya. Kami ada beberapa prodi yang ketika dia sudah masuk dalam kurikulumnya berarti itu menjadi wajib. Ya, jadi misalnya di pasca sarjana ini ada beberapa prodi yang benar-benar ada nih sudah berkelanjutan nih pasti masuk dalam bridging gitu ya, pasti di masuk awal dalam ya, matrikulasi. di awal. Artinya ini sudah menjadi catatan penting untuk prodi bahwa perpustakaan ini wajib masuk gitu ya. Kemudian ada beberapa prodi juga yang memang sudah pasti nih dosen ini memang tidak kemudian ada aturan baku ya, tapi dosen ini sudah kemudian pasti gitu ya memasukkan gitu disebutkan kita. Boleh kan ya dosennya siapa prodi jadi biar ketularan gitu. Prodi hukum sudah wajib gitu ya, terus PAI sudah masuk, hukum kemudian, PAI yang lain kemana gitu. IP juga sudah masuk, kemudian manajemen masuk ya, ekonomi masuk, banyak sebenarnya yang masuk, cuma memang di semester yang berbeda-beda gitu ya. Tapi alhamdulillah masuk. Ke dokter PSIK itu masuk tapi bukan di mata kuliah, tapi dia ada di matrikulasi, tapi wajib. Jadi yang wajib-wajib begitu alhamdulillah sudah banyak, di pasca juga banyak. Dan ketika memang belum merata semuanya wajib gitu ya, dan kita sebenarnya perpustakaan itu yakin bahwa ini sebenarnya sangat bermanfaat gitu ya, kita tentu saja mencoba kemudian mengkomunikasikan ulang. Jadi kami perpustakaan juga lakukan roadshow nih Mbak Ada ke fakultas-fakultas gitu untuk mengenalkan. Mungkin kita merasa sudah banyak yang kenal mungkin ya, tapi ternyata juga banyak yang belum kenal loh, jangan lupa gitu ya. Jadi kita mengenalkan ke dosen-dosen terkait dengan layanan yang perpustakaan punya dan pelatihan literasi ini agar kita bisa berkolaborasi. Kita juga sudah obrolkan ini, komunikasikan ke lembaga riset gitu ya, agar ini menjadi perpustakaan selalu menjadi partner dalam kegiatan-kegiatannya lembaga riset dan inovasinya UMY. Dan memang kita sudah diminta nih ya sebenarnya untuk membuat konsep kayak mana agar ini bisa menjadi sesuatu yang wajib untuk mahasiswa, dan mahasiswanya adalah mahasiswa semester awal. Ini tentu saja akan kemudian meningkatkan kualitas tulisan mahasiswa dari awal sekali, kemudian juga meningkatkan angka citasi mungkin ya, kemudian kebermanfaatan buku perpustakaan juga akan masuk, kebermanfaatan database juga akan masuk. Ini sedang kita godok konsepnya, kemudian segera ya semoga di tahun anggaran depan gitu, tahun ajaran depan itu sudah bisa kita lakukan, amin ya. Tapi the problem is tetap saja ketika kita mempunyai konsep yang ketika kita diterima dengan sangat baik, kemudian kita dipercaya, siapkah kita untuk kemudian melayani semua mahasiswa? Ini kita akan berhitung ulang nih akhirnya kemudian. Dengan 11 pustakawan, berapa pustakawan sih yang mampu mengajar dengan baik gitu ya. Kemudian dari 11 pustakawan tentu saja dengan tadi Mbak Ada sempat sebutkan bahwa passionnya mungkin berbeda-beda. Kita nggak bisa juga paksakan semua pustakawan harus bisa semua LI ini. Tapi kita berharap pustakawan itu bisa gitu ya. Paling tidak nantinya dengan semua materi ini
bisa gitu. Kalau mau masuk tim LI, yuk kita saling lari bareng gitu ya. Jangan kemudian enggak deh, meskipun tentu saja ya ada catatan-catatan tertentu yang iya deh, karena memang banyak technical things yang harus dilakukan gitu ya. Teaching things ini mungkin tidak semua berpassion juga gitu ya, tapi harus tetap ditingkatkan, tetap nggak bisa enggak, dan ini kita harus siapkan nih ke depannya. Apalagi kalau berdasarkan standar literasi informasi sekarang sudah ada ya, mungkin apa namanya Fosure gitu ya. Nah itu kalau sudah masuk sana, kemudian olah data nantinya gitu ya, itu juga penting banget, yang mungkin itu akan menjadi part of literasi informasi. Menarik teman-teman, tadi Mbak Novi sempat ada nyebut soal standar gitu ya. Sebenarnya standar untuk pustakawan dikatakan bisa atau mampu memberikan layanan literasi informasi itu standarnya apa ya? Kayak kemarin kan ada, mungkin Mbak Novi ingat masih ada sertifikasi untuk literasi informasi. Iya. Apakah kemudian orang-orang yang mau memberikan layanan itu harus juga sudah lebih dulu tersertifikasi, atau mereka praktek dulu sehingga itu yang mereka jadikan bekal untuk mengikuti sertifikasi, atau seperti apa? Kalau sertifikasi itu kan artinya kita uji kompetensi kita ya. Artinya kita harus ngerti dulu sebelum kita maju ke sertifikasi gitu ya. Jadi Bisa saling-saling soalnya kan, sebenarnya kalau mau ngajar terstandar nggak gitu kan, pasti ditanyain standarnya dulu. Jadi kalau ngomongin sertifikasi literasi ya teman-teman, jadi kan itu ada tuh SKKNI-nya ya. Ini pustakawan nih ya. SKKN-nya kan ada. Jadi apa saja sih yang harus kita lakukan ketika pada tahapan kompetensi 1, pada tahapan kompetensi 2. Kalau kita adalah trainer literasi informasi, insya Allah kita udah bisa loh ya, misalnya di apa namanya kompetensi yang terakhir itu bagaimana sih kita menentukan MN scope-nya ketika kita mau diseminasi penelitian gitu ya, misalnya. Di situ karena pustakawan itu sudah biasa menulis, kemudian sudah biasa mendampingi dosen ataupun mahasiswa yang akan submit jurnal, insya Allah di bagian itu sudah bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau itu yang apa ya, itu yang standarnya, itu seharusnya kalau kita tercertified artinya ya harus bisa Mampu, semuanya iya, gitu ya, iya. mampu gitu. Kalau ngomongin standar untuk ini, untuk sertifikasi agak berbeda dengan ketika kita mengajar mungkin ya, karena kita juga akan sesuaikan dengan kondisi di masing-masing kampus. Kalau kita mau sertifikasi ya jangan berani-berani kalau kita belum mampu kemudian kita masuk ke sana gitu ya. Karena itu ya, karena nanti apa sih fungsi kertas ini dibandingkan benar-benar kompetensinya kita kalau cuma mau kertas lembar sertifikasi, habis itu kita juga tidak bisa melakukan apapun, kayaknya juga ya penting sih untuk kenaikan pangkat. Tapi yang pasti kan sebenarnya bagaimana kita membuktikan kompetensinya kita itu bukan dengan kertas gitu ya, tapi dengan bagaimana kita bisa mengajar gitu sebenarnya. Kalau standar tadi secara sertifikasi memang semuanya harus ngerti. Tapi kalau standar untuk diterapkan di masing-masing kampus gitu ya, yang penting berani dulu kalau menurut saya ya, berani ambil resiko bahwa yuk kita bikin pelatihan literasi informasi. Kita bisanya gerombolan gitu ya, keroyokan dulu deh kalau memang belum pede gitu. Itu kalau SDM-nya banyak Mbak Nov. Kalau SDM-nya multi talenta misalnya ya layanan, ya ini gitu semuanya, mungkin video learning itu bisa jadikan ini ya, meskipun sudah bertebaran banyak video learning tentang Mendeley misalnya, kenapa tidak kita membuat video learning sendiri juga gitu, nggak ada salahnya juga kan kita mau pakai itu, dan itu disebarluaskan melalui media sosialnya kita gitu, misalnya memang nggak ada orang lain lagi. Betul. Tapi kalau memang cuma kita, beneran ada ya perpustakaan yang orangnya cuma satu orang gitu ya, sementara sebenarnya pengen banget bisa ngajar gitu ya, ya akhirnya bikin video learning kali ya. Nggak ada alatnya Mbak, misalnya bikin video learning kan harus pakai alat-alat yang banyak misalnya, begitu ya. Alasan begitu lagi, Zoom di record aja deh. Zoomnya gambarnya nggak bagus deh, terus ya sudahlah nggak usah aja kalau kalau kebanyakan alasan ya udahlah, berarti memang tidak niat banget ya, dan harapannya tidak terjadi teman-teman pustakawan. Di tengah keterbatasan pun kita bisa tetap produktif sebenarnya ya, tergantung tadi ada kemauan pasti ada jalan. Terakhir sebelum closing Mbak Novi, tantangannya
Nah, LI ke depannya tuh tadi kita sudah mengungkit masa lalu, sekarang kita berbicara ke masa depan. Tantangannya seperti apa? Kemajuan teknologi Hmm. terutama ya, sekarang kita nggak bisa lagi nih bilang mahasiswa nggak boleh tuh kenal sama ChatGPT ya, nggak bisa lagi orang ya, mereka sudah kenal duluan daripada kita gitu ya, dan itu nyata ada gitu ya. Itu kemajuan teknologi. OpenAI kayak apa sih, bagaimana juga akses jurnal itu sangat mudah diperoleh ya, jurnal-jurnal. Kemudian juga bertebaran banyak sekali YouTube ya, video learning terkait itu gitu. Apakah kemudian kita bilang udah nggak usah bikin lah, voucher di YouTube juga udah banyak banget? Apakah kita akan berhenti di situ, atau ya kita bikin biar mahasiswa ngerti kalau kita bikin, dan kita kalau kita sudah bikin nih, perpustakaan punya lo video learning, jadi please pakai yang dipunyain sama perpustakaan. Otomatis ketika itu juga dipakai, kita sebagai SDM juga akan berkembang gitu ya. Itu kalau secara teknologi ya. Kemudian karena ini ngomongin teknologi juga ya, etika digital mungkin ya, karena saking banyaknya informasi tadi, saking mudahnya kita mengkopas, saking mudahnya kita melakukan paraphrase ya, misalnya dengan alat-alat yang banyak itu gitu ya. Itu yang menjadi tantangan kita sih sebenarnya, karena kita dimudahkan dengan teknologi. Kalau kita tidak kemudian dibekali dengan ilmu yang kemudian bagaimana sih etikanya sebenarnya di dunia digital ini, dan pustakawan wajib tuh ngasih tahu ke mahasiswa gitu ya, bahwa oke, kamu boleh pakai ini tapi harus begini, kamu pakai ini tapi begini. Nah, itu tantangannya, sehingga kita juga pustakawan harus ngerti apa sih, bagaimana sih plagiarisme sebenarnya misalnya gitulah ya, kita juga harus paham gitu. Oke. Terakhir, satu dari tadi terakhir ya. Terakhir lagi, harapannya Mbak Nov, harapan untuk keberlangsungan dari layanan literasi informasi. Harapan utamanya ke UMY ya, berarti ya menjadi program wajib untuk mahasiswa ya, karena dengan menjadi program wajib itu tidak kemudian hanya pelatihan literasi informasinya yang akan berjalan, tapi itu tadi koleksi perpustakaan akan semuanya dimanfaatkan gitu ya, baik database maupun koleksi buku, seluruh sumber daya informasinya ya. Kemudian perpustakaan juga akan lebih berdaya guna tentu saja, dan insya Allah kualitas akademik akan lebih baik, kolaborasi tentu saja ya, Baik. dari satu wajib tadi akan nyambung betul. Tentu saja dengan segala kesiapan tadi ya. Iya, benar. Siap perang pokoknya. Baik, mungkin itu ya teman perpus. Jadi kali ini kita banyak tahu tentang layanan unggulan di perpustakaan UMY. Juga jangan lupa follow Instagramnya perpustakaan, karena sebenarnya banyak sekali informasi di sana. Selain layanan-layanan itu tadi yang disebutkan oleh Mbak Nopi, kita juga punya program-program yang menarik ya Mbak Nopi ya. Setiap tahun tuh kita ada program yang menyenangkan gitu ya, kayak misalnya Biblio Battle, kemudian juga ada program Book Talk gitu ya, ada juga program bedah buku. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya karya berupa buku juga bisa ya nanti difasilitasi oleh perpustakaan untuk bisa kita bedah bersama. Banyak ya informasinya, semua ada lengkap di website, kemudian juga di Instagram, ada juga di Facebook gitu. Jadi follow semua aja deh. Iya, betul. Iya, seperti itu teman-teman. Terima kasih waktunya Bu Novi. Sama-sama. Semoga semakin maju perpustakaannya. Dan teman-teman, akhir kata saya Arda. Saya Novi. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viva Literaria.